Anda kembali di Newsline. Bagi Anda para pecinta kopi, ini ada kopi Timor Leste yang ternyata sangat terkenal ya di seluruh dunia, khususnya di kalangan pecinta kopi pastinya. Rasanya yang kaya dan padat membuat para pecinta kopi menyematkan gelar salah satu kopi terbaik bagi kopi Timor. Tidak hanya itu, kopi Timor juga memiliki cerita unik di balik kelezatan rasanya. Nah, rekan kita ya, Ade Mulia dan juga Narenda Wisnu belusukan ke pelosok Timor Leste untuk mengungkap kenapa kopi Timur begitu istimewa. Ya, pemirsa, tahukah Anda salah satu pusat kopi dunia yang terkenal ada di Ermera, Timor Leste? Nah, sejarah ternyata mencatat di tahun 1929 seluruh atau hampir seluruh tanaman kopi di dunia ini terserang hama. Nah, waktu itu penjajah Portugis datang ke Timor Leste dan membawa salah satu bibit dari Ermera ini dan melakukan penelitian. Ternyata bibit kopi dari Ermera ini memiliki DNA yang tahan terhadap hama. Saat itulah kemudian Portugis menyebarluaskan bibit kopi tersebut ke negara-negara yang ia jajah. Termasuk ada beberapa provinsi di Indonesia, terutama di Sumatera, ada kopi jenis Katimor. Itu adalah asal muasalnya dari Ermera ini. Kita ngobrol-ngobrol sama Mama Asira, salah satu petani kopi yang ada di Ermera ini. Halo Mama, apa kabar? Iya, masih bisa bahasa Indonesia ya Mama ya? Bisa sedih. Nah, sekali berbuah itu nunggu berapa lama untuk panen, Mama? Berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan? 3 bulanan untuk nunggu panen lagi. Satu kali panen berapa karung atau berapa kilo yang bisa dihasilkan? Karon 10 karo. Iya. Nah, itu biasanya 1 kilo dijualnya berapa? Berapa dolar? Soalnya 1 kilo 50 sen. 50 sen. Iya. Murah sekali ya? Murah. Murah. Itu kalau dijualnya kemana? Ada pembelinya? Di kota mana biasa dijual? Di kota di Gleno, jual di Dili. Oke. Iya. Oke, makasih Mama. Nah, pemirsa, salah satu cara yang paling nikmat untuk menikmati kopi adalah sambil berbincang-bincang dan tentunya sambil menikmati keindahan alam. Saat ini saya ada di Pantai Residere di Timor Leste sambil menikmati kopi Timor. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Lucio Marçal Gomes, Rektor dari East Timor Coffee Institute atau ECI. Apa kabar, Prof? Kabar bagus. Ya, Prof. Apa sih sebetulnya yang membuat kopi Timor ini begitu spesial dan istimewa? Kopi Timor Leste ini kopi yang natural atau alamiah. Kemudian yang membuat dia spesial itu karena dia organiknya. Organik yang tidak digunakan pupuk kimia, itu dia. Yang kedua karena ketinggian tempat. Yang ketiga itu adalah pohon pelindungnya. Pohon pelindung dia dibanding dengan Indonesia di negara-negara lain itu dia berbeda sekali. Dan pohon pelindung itu hanya bisa tumbuh di Timor Leste. Oh, jadi dia memfilter cahaya matahari supaya tidak langsung kena. Karena tanaman kopi ini sempat dan dia membutuhkan cahaya itu hanya 50%. Tidak sama dengan tanaman-tanaman lain. Jadi Prof, kalau orang jalan-jalan ke Timor mau kopi terbaik, kopi dari kabupaten apa nih Prof? Kita proses kopi di Timor Leste ini kan yang terbaik itu dari Letefoho, dari Maubisi. Dan semua itu ditentukan oleh proses. Proses apa yang paling menentukan Prof? Kualitas kopi? Yang kualitas kopi ini kan proses pemetikan satu. Kemudian datang kita proses pengolahan, pengupasan kulit, kemudian proses penjemuran. Proses penjemuran itu kan kadang-kadang petani kita dia jemur di tanah. Ada yang membuat lantai dengan semen. Kemudian ada yang di semen, kemudian dia buat juga dengan terpal. Jadi yang terbaik dijemurnya seperti apa tuh? Yang terbaik itu dia harus dijemur di atas terpal yang berwarna putih. Karena apa? Karena yang berwarna putih itu absorb radiasi matahari itu secara perlahan-lahan dan dia lepas kembali itu secara perlahan-lahan juga. Jadi membuat kopi itu
ya panasnya tidak terlalu panas dan dingin tidak terlalu dingin, maka membuat kualitasnya bagus. Oke, Prof, yang banyak di Timor ini Robusta atau Arabica? Arabica. Oke, ini saya dengar-dengar katanya waktu itu pernah ada terjadi hama di seluruh dunia. Kita berbicara tentang kopi di Timor Leste ini. Jadi pada tahun 1917 di Sri Lanka itu tanaman teh itu diserang oleh salah satu penyakit yang disebut Emilia Pasta teh. Jadi di situ semua pengusaha teh, petani teh mengalami satu resesi besar karena semua terkena oleh penyakit. Dan di samping teh terserang juga kopi. Di Timor Leste pun terserang. Tapi ada satu kampung paling terkecil namanya Maluskui. Nah di situ terdapat 2 pohon kopi, satu Arabica, satu Robusta. Nah, dan dilihat Arabica dan Robusta ini, 2 pohon ini yang tidak terserang penyakit itu. Dan pada saat itu mereka mencoba, kenapa 2 ini semua orang terserang, kalau 2 ini tidak terserang gitu. Setelah dikawinkan 2 ini, maka menghasilkan yang namanya hibrido de Timor. Nah, makanya pada tanggal 8 Agustus 1957 dikirim ke Eropa. Jadi dibuat adaptasi di sana. Ternyata sampai di Eropa pun dia tetap resisten. Tahun 60-an mereka sudah kirim kopi ini ke seluruh dunia. Termasuk ke Indonesia? Termasuk ke Indonesia, Brazil, Costa Rica, Guatemala, pokoknya negara-negara Eropa sampai ke negara-negara ASEAN. Di Indonesia itu mereka bilang Katura. Katura itu artinya pohon induknya dari Timor Leste yang sambungannya itu dari Indonesia. Atau Katimor ya? Atau Katimor. Prof, tips dari Prof untuk bisa menikmati secangkir kopi Timor yang bisa memberikan hari yang istimewa gara-gara secangkir kopi. Apa caranya, seperti apa untuk menikmatinya? Kalau untuk menikmati kopi itu hanya 2. Pagi dan sore. Pagi dan sore. Pagi dan sore. Kalau sore kita duduk rileks, kita minum, kemudian kita bercerita-cerita, itu enak sekali. Oke. Robusta atau Arabica, mana yang paling enak atau mungkin kombinasi? Kalau kombinasi seperti apa? Takarannya seperti apa? Kalau kita melihat masyarakat ini kan di Timor Leste, dia berbicara paling banyak itu kan Arabica. Nah, kalau kita berbicara campuran, itu tergantung dari lidahnya masing-masing. Orang Eropa, saya harus campur dengan Robusta sedikit. Kalau orang Australia, campur dengan Robusta yang paling banyak. Orang Vietnam, karena dia penghasil kopi Robusta yang paling banyak, dia bilang saya hanya campur Arabicanya sedikit. Untuk memberikan satu, karena yang tadi saya katakan sama Bapak tadi, dalam kopi ininya, karena Arabica itu hanya 15 sampai 18, dan Robusta 2 sampai 2,5, maka dia harus menaikkan. Untuk menaikkan 18 ini ke 19, berarti dia harus campur. Dia harus campur dengan Robusta. Tapi kalau dia bilang, oke, saya cukup untuk 18 saja, ya minum Arabica saja. Jadi tergantung dari selera begitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Prof telah berbagi informasi bersama kami.